Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana sekarang kita sudah masuk pada Ramadan yang ke-15, alhamdulillah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, banyak di kalangan kita yang mana Allah tabaraka wa ta'ala belum memberikan mereka hidayah, walaupun umur mereka masih dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang waktunya puasa, malah ke warteg tempatnya. Ada yang waktunya sholat malam, taraweh, ternyata PS-nya yang dikerjakan di rumah. Dia bahkan sampai larut malam hanya untuk menonton siaran bola. Akan tapi tatkala kita diberikan hidayah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaknya kita patut untuk mensyukuri nikmat tersebut. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswah kita, suri tauladan kita, yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita semua dengan beliau di surganya, amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, azzani Allah wa iyyakum. InsyaAllah pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bab bagaimana seseorang yang berpuasa itu bisa batal puasanya. Yaitu apa? Al-mufattirat, pembatal-pembatal puasa. Bab ini saya ambil dari kitab Majalis Ramadan yang Al-Alamah Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sama saya ambil juga bab yang ke-15, majelis yang ke-15 di bulan Ramadan. Beliau membahas tentang al-mufattirat, pembatal-pembatal di bulan Ramadan ketika seorang berpuasa. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala bahwa al-mufattiratu sab'atu anwa', bahwa pembatal-pembatal puasa itu ada 7 macam. Yang pertama adalah al-jima', yaitu seorang berhubungan badan. Akan tapi berhubungan badan di sini adalah di siang hari di bulan Ramadan. Dalilnya apa? Dahulu ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang kemudian mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku celaka wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW pun menanyakan, "Kenapa kok bisa?" "Waqa'tu alam ra'ati." Ternyata laki-laki tersebut berhubungan badan dengan istrinya di tengah-tengah bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan apa? "Ya sudah, hal tajidu raqabah, kamu punya budak enggak?" Qala la, saya tidak memiliki ya Rasulullah. Ya, kalau seandainya memiliki, maka salah satu caranya, kalau seandainya seorang berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan adalah membebaskan budak. Kemudian kalau seandainya tidak punya, maka Rasulullah SAW pun tanya lagi, "Hal tastati'u siyama syahrain?" Mampu enggak kamu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Maka laki-laki tadi mengatakan tidak mampu. Yang di bulan Ramadan saja, yang 1 bulan saja, laki-laki tersebut tidak mampu untuk menahan syahwatnya. Maka bagaimana dengan puasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian Rasulullah SAW pun menanyakan lagi,
Fa'at'im sittina miskinan. Ya sudah, beri makan 60 orang. Laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, masa aku pengen memberikan seseorang yang lebih miskin daripada diriku. Maka akhirnya Rasulullah SAW pun akhirnya memberikan korma, kemudian at'im ahlak, beri makan keluargamu. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Dari hadis ini pula kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Ketika seseorang melakukan kesalahan, apakah serta-merta kita langsung marah, serta-merta kita langsung menghardiknya? Tidaklah seperti itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan beliau memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Tidak membahas kenapa kamu seperti ini dan seperti itu, karena sudah terjadi. Maka kemudian memberikan solusi, ya sudah, ini solusinya. Akhirnya Rasulullah SAW pun memberikan korma untuk diberikan kepada dia, dan kemudian dia memberikan makan kepada keluarganya. Kemudian yang kedua, ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum, yang dapat membatalkan puasa seseorang adalah izalul mani bikhtiyarihi. Ya, keluarnya mani dengan dia sendiri atau keinginan dia sendiri. Ya. Baik itu dengan cara bitakbil, dengan mencium, atau dengan cara memegang, atau dengan cara melakukan istimna, contohnya onani atau masturbasi, maka hal ini tidak dibolehkan di dalam syariat, bahkan dapat membatalkan puasa seseorang. Karena kalau kita melihat bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di dalam hadis qudsi, yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Bahwa di dalam hakikat puasa tersebut tidak hanya sekadar menahan makan, tidak hanya sekadar menahan minum, akan tetapi ada satu yang perlu kita perhatikan, yaitu menahan syahwat seseorang, dan semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seandainya dia mencium atau kemudian dia memegang istrinya, ternyata hal tersebut tidak menjadikan dia itu mengeluarkan mani, maka tidak mengapa. Nah, ini semuanya kembali kepada bagaimana kekuatan diri seseorang di dalam menahan hawa nafsu. Karena di dalam sebuah sahihaini yang diriwayatkan dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mencium dan juga beliau pun mencumbu istrinya. Walakinnahu, akan tetapi, kana amlakakum li'irabihi. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat untuk menahan hawa nafsunya. Kalau kita masih dipertanyakan, maka di dalam kitab Maqasidus Syam karya Al-Imam Aiz ibn Abdussalam, di sana disebutkan bahwa hal-hal yang perlu ditinggalkan oleh seorang yang berpuasa adalah mencium. Dan itu pun beliau memberikan sebuah rincian-rincian di sana. Kalau memang seandainya seperti bapak mencium anaknya, orang tua mencium anaknya, laisa mahalan li syahwah, bukan tempat untuk syahwat, maka tidak mengapa. Atau anak kepada bapaknya. Dan kalau seandainya pun mahalan li syahwah, maka perlu diperhatikan. Kalau dia merasa aman, tidak mengapa untuk menciumnya. Tapi kalau ternyata syahwatnya bangkit dengan mencium, kemudian dia khawatir untuk jatuh pada hubungan badan, maka ini haram hukumnya. Tapi kalau seandainya dia syahwatnya bergejolak, tapi dia mampu menahannya, maka dikatakan bahwa hal tersebut adalah makruh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian di dalam Sahih Muslim dikatakan anna Umar ibn Abi Salamah, bahwa sahabat Umar ibn Abi Salamah sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ayuqabbilus shaim, apakah orang yang berpuasa itu boleh mencium? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal hadhihi, yakni Ummi Salamah. Tanya Ummi Salamah. Fa akhbarathu, kemudian Ummi Salamah pun mengabarkan kepada dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasna'u dzalik. Dahulu Rasulullah SAW melakukan demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi, akan tapi ketahuilah demi Allah, inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Sungguhnya aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Syekh rahimahullahu taala memberikan tambahan di sini, lakin akan tetapi in kana shaim, apabila seorang yang berpuasa yakhsha, takut ala nafsihi min inzali bittaqbil wa nahwi aw min at-tadarruj bidzalika ila al-jima' li'adami quwwatihi ala kabhi syahwatihi fa inna at-taqbila wa nahwaha yahrumu hina idin syadda lidh-dhari'ah. Maka kalau seandainya dia tidak mampu untuk menahannya, gejolak nafsu tatkala dia mencium, maka hal tersebut diharamkan, tidak diperbolehkan. Syaddan lidh-dhari'ah. Ya. Adapun ahibati fillah, keluarnya mani tatkala seseorang itu tidak tanpa ikhtiarnya, bukan karena dia ingin. Contohnya ketika dia tidur, ya, atau karena mikir sesuatu tiba-tiba keluar mani, wallahu taala a'lam, ya. Maka hal tersebut tidaklah membatalkan. Karena apa? Karena bukan ikhtiar dia sendiri. Tapi kalau seandainya ternyata dia, ya, memikirkan hal-hal yang kotor, ya, atau melihat gambar-gambar atau video-video di tengah siang hari di bulan Ramadan kemudian keluar mani, maka tentu ini yang dapat membatalkan puasa. Adapun kalau seandainya hanya sekadar kok mikir saja tiba-tiba keluar, ya, seperti itu karena mungkin Allah alam ada penyakit seperti itu, ya, maka ini tidak membatalkan puasa seseorang. Kemudian yang ketiga adalah al-aklu wasyurb, makan dan minum. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma timmus siyama ilal layl. Makanlah kalian dan minumlah kalian sampai nampak jelas mana itu, ya, waktu untuk syahrus shadiq, fajarus shadiq, yang mana menunjukkan masuknya waktu subuh. Kemudian kalau sudah mau masuk waktu subuh, tahan sampai atimmus siyama ilal lail, sempurnakanlah siammu, puasamu sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yang perintah perintah Allah tabaraka wa taala di dalam menahan makan dan minum. Kemudian, ya, di dalam makan dan minum ini pula perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, di dalam masa baik itu, kalau seandainya makan atau minum mau dari jalur manapun, selama memiliki ma'ana taghdiyah, ya, mampu memberikan kekuatan badan atau memberikan nutrisi pada badan, inilah yang dapat membatalkan puasa. Mau contohnya seperti disuntik, yang mana ternyata suntikan tersebut adalah suntikan nutrisi, makanan, atau dia diinfus makanan, atau dengan ditambahi darah, ya, atau dengan cara, ya, yang lain sebagainya, yang mana memiliki makna taghdiyah, maka hal inilah yang membatalkan puasa. Mau lewat hidung, mau lewat mulut, dan lain sebagainya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian kalau di dalam masalah ketika seseorang istinsyak, contohnya memasukkan air ke dalam hidung, ya, maka bagi orang yang berpuasa hendaknya memperhatikan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, wabalig fil istinsyak illa an takuna shaiman. Ketika seorang tidak berpuasa, kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh di dalam memasukkan air ke dalam hidung. Tapi ketika berpuasa berbeda hal. Maka kita diperintahkan untuk hati-hati di dalam memasukkan air ke dalam hidung.
tetap kita masukkan, akan tetapi tidak seperti ketika di luar puasa. Lantas bagaimana hukumnya kalau seandainya ya seseorang itu donor darah dan lain sebagainya? Maka insya Allah akan dibahas pada poin berikutnya. Poin yang sebelumnya ini, yang kita bahas ini adalah bagaimana seseorang itu makan dan minum, mau itu melalui jalur apapun. Mau seperti suntikan atau melalui jalur yang biasanya ditusuk untuk sebagai tambahan nutrisi dan lain sebagainya itu, maka hal inilah yang membatalkan puasa seseorang. Mau dia merasakan di tenggorokannya rasa ataupun tidak rasa. Nah. Kemudian al-khamis, yaitu ikhrajud dammi bil hijamah, mengeluarkan darah dengan hijamah, berbekam. Dan sama pula seperti seorang donor darah, mengeluarkan darah juga. Atau membersihkan darah, sama juga hukumnya. Dapat membatalkan puasa. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud dari sahabat Shaddad ibni Aus, Rasulullah SAW mengatakan, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berhijamah, berbekam dan yang dibekam, orang yang membekam dan juga yang dibekam, dua-duanya batal puasanya. Wallahu taala alam, di sini terdapat khilaf di antara para ulama tentang masalah al-mahjum, orang al-hajim, orang yang membekam. Ya, karena kalau model bekam di zaman dahulu kita ketahui bahwa dengan cara disedot menggunakan mulut seorang yang membekam. Tapi kalau seandainya di zaman sekarang yang sudah modern menggunakan alat kop, apakah hukumnya sama? Wallahu taala a'lam bissawab. Akan tetapi walaupun seandainya seorang yang membekam itu tidaklah batal puasanya, tapi dia membantu sesuatu yang diharamkan, yaitu orang yang berbekam di bulan Ramadan, di tengah hari di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam adalah at-taqayyu amdan. Dia muntah dengan sengaja. Dia sengaja untuk memuntahkan apa-apa yang ada di dalam perutnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man zara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa 'amdan falyaqdi." Orang yang muntah tanpa sengaja maka tidak ada qada baginya. Tapi kalau orang yang berusaha untuk memuntahkan dengan sengaja, maka wajib baginya untuk falyaqdi. Hendaknya dia mengqada puasanya. Ini hadis ini jelas diriwayatkan oleh 5 perawi kecuali Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian dalam masalah muntah ini juga perlu diperhatikan. Kalau seandainya seseorang tanpa ada suatu sebab kemudian muntah, atau ketika dia lewat di suatu tempat yang tiba-tiba dia mencium sesuatu yang akhirnya menjadikan dia muntah tanpa dia sengaja, maka hal ini tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa seseorang. As-sabi', kemudian yang ketujuh, khuruju dammil haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan juga nifas, ini untuk perempuan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum famata ra'at damal haid aw nifas fasada shaumuha sawan fi awwalin nahar aw fi akhirih walau qabla ghurubi bi lahdatin wa in ahassat bintiqalid dam wa lam yabruz illa ba'dal ghurub fa shaumuha sahih. Maka beliau katakan seperti halnya hadis yang menceritakan, yang membicarakan tentang seorang wanita apabila dia haid, lam tusalli wa lam tasum, maka dia tidak puasa, tidak sholat dan juga tidak berpuasa. Walaupun kalau seandainya di tengah-tengah bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan,
maka keluarnya tetap dikatakan batal puasanya. Ataupun sebelum masuk waktu maghrib, ya, kurang 1/4 jam contohnya keluar, maka batal puasanya hari itu. Tapi kalau seandainya setelah ghurubis syams 1 menit setelah terbenamnya matahari barulah dia merasa ada yang keluar darah haid, maka sah puasanya di hari tersebut. Maka ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, inilah perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang yang hendaknya kita memperhatikan bersama agar kita di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala sempurna ibadah kita. Agar apa yang telah kita usahakan dari menahan makan dan minum dan syahwat mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa bahagianya seseorang yang langsung mendapatkan hadiah, mendapatkan reward dari Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sangat-sangat kita dambakan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga hari akhir. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk pribadi dan juga bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan bantuan kepada kita untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nas'alallah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatil ula ay yarzuqna ilman nafi' wal amali salih wa yarzuqna istiqamata fi talabatil ilmi wa fi ibadatika amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atika ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan, dan apa yang salah semuanya datang dari pribadi dan juga datang dari syaitan. Apabila ada kelebihannya dan kesempurnaannya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.